Baik, kita mulai saja perkuliahan kita pada pertemuan kali ini. Seperti biasa, perkuliahan seni rupa mancanegara, sejarah seni rupa mancanegara itu terdiri dari banyak sekali sub-sub. Nah, kali ini kita bahas tentang submodernisme. Ketika kemarin Anda semuanya sudah melihat pada pertemuan sebelumnya ya, Anda semuanya sudah memahami bagaimana proses terciptanya sebuah isme atau sebuah ideologi modernis dalam sebuah karya seni gitu ya. Nah, hari ini kita akan membahas lebih spesifik apa itu seni rupa modern dan bagaimana bentuk-bentuk karya-karyanya. Yang pertama kali Anda harus ketahui sebenarnya ada berbagai pendapat tentang seni rupa modern. Ada yang mengatakan bahwa seni rupa setelah Renaissance merupakan seni rupa. Ada yang mengatakan bahwa seni rupa modern itu ketika manusia sudah memberikan atau menaruhkan proses rasa, sense-nya ya, memasukkan proses ekspresinya, memasukkan proses keintiman dengan karyanya gitu ya dalam sebuah karya. Namun itu semua bisa kita bisa lihat saja dari mana kita lihat sudut pandangnya gitu ya. Ketika orang mengatakan sesuatu yang modern itu sudah ada konsepnya, itu berarti dari sejak setelah Renaissance gitu ya. Tapi ketika orang mengatakan di situ harus ada jiwa si seniman, di situ harus ada ekspresi si seniman, di situ harus ada luapan-luapan jiwa, di situ harus ada estetika tertentu, itu kita masuk ke ranah modernisme setelah Perang Dunia gitu ya. Nah, seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu bahwa modernisme setelah Perang Dunia tadi ya, itu banyak menciptakan isme-isme seni, cabang-cabang seni. Itu terjadi karya seni itu kemudian di counter oleh seorang kritikus. Misalkan ada sebuah karya seni ini ya, misalkan menurut kritikus ini itu kurang, harusnya ini itu harus lebih baik. Nah, lebih baik itu memunculkan satu aliran baru. Demikian selanjutnya sampai akhir, sampai kita kenal di sini pada zaman kontemporer. Nanti kita akan bahas apa itu kontemporer. Ini kita akan membahas dulu apa itu seni rupa modern. Nah, ketika Perang Dunia Pertama dan Kedua itu meletus, terjadi dua kubu yang cukup panas gitu ya. Dua kubu yang cukup panas, yaitu kubu barat dan kubu timur. Kubu barat itu kubunya Amerika dan kubu timur itu kubu dari Rusia dan Soviet gitu ya. Nah, jadi Amerika bersikeras untuk memberi suguhan seni yang bebas. Namun dari segi Uni Soviet inginnya itu tidak bebas, seninya itu harus selalu teratur gitu ya. Nanti kita akan bahas polemik ini dalam seni rupa sosialis ya, seni rupa komunisme, seni kesenian kita sampai saat ini. Nah, untuk hari ini kita seperti yang sudah saya katakan tadi, ada berbagai macam pernyataan modernisme ya. Dari kalangan konstruksional, kan modernisme adalah saat di mana seni sudah tidak ditunggangi kepentingan apapun ya. Itu bagi orang-orang konstruksionalis. Tapi akademis, modernisme adalah sebuah kebaruan teknik yang memiliki kontekstual zaman sehingga dapat dibuktikan secara ilmiah. Nah, itu dari orang-orang akademis seperti kita ya. Kita harus bisa mempertanggungjawabkan karya-karya kita. Kalau karya itu tidak bisa terbaca dengan baik, maka secara akademis karya tersebut tidak bisa dikatakan sebagai karya seni yang baik, kecuali karya tersebut memang memiliki pesan-pesan tertentu dan rahasia-rahasia tertentu. Itu mungkin bisa gitu ya. Kalau Anda mungkin ingat di lukisannya Leonardo da Vinci ya, Mona Lisa gitu ya, sampai dibuat sebuah film, sampai dibuat sebuah buku berjudul Da Vinci Code dan lain sebagainya. Itu karena apa? Karena karyanya itu diteliti oleh para akademisi gitu ya. Jadi
paham konstruksionalis, paham orang-orang lapangan itu kalau modernisme itu ya ya udah, kalau karya itu sudah nggak ditunggangi kepentingan apapun ya itu berarti karya modern gitu ya, bukan ditunggangi karena pengen punya uang, bukan ditunggangi karena pengen punya pacar, bukan ditunggangi karena pengen apa-apa, ya udah saya berkesenian ya hanya berkesenian aja gitu. Nah itu disebut modern gitu ya. Namun kalau seperti itu berarti ya seharusnya konsep modernisme itu bisa terjadi sejak zaman purba gitu ya, sejak zaman purba. Bahkan sekarang di zaman postmodern, setelah modern pun kita bahkan masih melakukan pola-pola modernisme yang konstruksionalis ini. Jadi mungkin paham konstruksionalis ini lebih bisa kita terapkan pada persoalan-persoalan praktis gitu ya, hanya bukan ke persoalan-persoalan teoritis atau persoalan-persoalan yang bisa kita perdebatkan. Jadi kita sepakat untuk menggunakan definisi seni dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, modern adalah pikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Itu modern ya. Berarti zaman dulu saat Nabi Musa ya, berarti Nabi Musa itu sudah berpikir modern di saat itu gitu ya. Namun pada kenyataannya di sekarang zaman postmodern kita punya pemikiran-pemikiran baru yang lebih sesuai dengan tuntutan zaman, sehingga pemikiran kita harus lebih tepat gitu ya. Kemudian seni rupa adalah sebuah cabang seni yang mengedepankan visual atau rupa. Jadi seni rupa modern didefinisikan sebagai seni rupa yang diciptakan dengan ide dan wujud yang tidak terbatas pada budaya atau pakem-pakem suatu daerah saja. Namun seni rupa modern adalah hasil karya seni rupa yang tercipta dari kreativitas dan inovasi. Karya-karya dalam seni rupa modern menekankan beberapa unsur yang diantaranya adalah unsur eksperimen, unsur pembaruan, kebaruan, originalitas. Maksudnya kebaruan itu dia memiliki sesuatu yang baru, tapi kalau pembaruan itu dia bisa menggiring orang untuk berpikir baru gitu ya. Itu pembaruan dan kebaruan gitu ya. Baik, selanjutnya. Nah, ketika kemarin saya sudah menjelaskan sedikit tentang teknik pointillis dari seorang seniman bernama George Seurat. George Seurat akhirnya membuat sebuah teknik bernama impasto, tekniknya namanya, dengan proses pembuatan secara pointillis. Pointillis itu menitik-nitikkan ya, menitik-nitikkan. Mungkin Anda sudah pernah belajar tentang pointillis. Jadi membuat suatu gambar dengan cara dititik-titik sampai gambar tersebut terlihat bentuknya gitu ya. Nah, apa itu teknik impasto? Teknik impasto adalah membuat layer dari titik-titik tersebut. Misalkan layer yang pertama adalah biru, kemudian layer yang kedua dicampur dengan kuning gitu ya. Biru titik satu titik, kemudian ditambah satu titik lagi berwarna kuning, maka tengah-tengah dari warna kuning dan biru itu akan menjadi hijau. Itu adalah teknik impasto, tapi tidak dikocok di dalam palet gitu ya, tidak dikocok di dalam palet, namun di dalam kanvas itu langsung langsung dicantumkan, langsung dilukiskan ya. Sama ketika Anda menggambarkannya, lihat ini pohon ini, maka George Seurat menggambarkan atau menitik-nitikkan kuas kuning terlebih dulu, kemudian dikasih kuas biru sedikit, jadi terlihat hijau gitu ya. Sebenarnya ini perpaduan antara kuning dan biru. Nah, ketika teknik impasto itu sudah diwariskan ke muridnya bernama Vincent van Gogh, maka Vincent van Gogh menemukan bahwa sebenarnya di dalam teknik impasto ini ada divisionisme. Ada sesuatu yang dipisah-pisah kemudian dicampurkan. Ya, kemudian warna yang bertumpuk yang bercampur itu dinamakan divisionisme. Itu ya. Nah, teknik-teknik pointillis semacam ini zaman dulu waktu George Seurat itu masih hidup, itu merupakan sebuah teknik yang terhitung baru. Karena apa? Karena teknik inilah yang nantinya akan menggiring banyak seniman untuk berpikir modernisme. Ya, ini karya-karyanya. Coba Anda perhatikan di sini, titik-titik banyak sekali ya. Ada titik-titik. Nah, titik-titik ini sengaja dibuat untuk kemudian disengaja dibuat agar terlihat seperti
manusia. Terlihat seperti pohon. Ini semua di titik-titik. Ya. Nah, ketika titik itu mulai banyak digunakan, ya, ketika titik pola tadi ya, pola impasto tadi mulai banyak digunakan, kemudian banyak seniman yang menggunakan cara impasto itu menggunakan palet. Penggunaannya itu menggunakan palet, maka warnanya tidak bisa tercampur. Jadi warnanya masih dekat, masih terlihat hampir mirip gitu ya, tapi sudah tidak berlayer gitu ya, sudah terpisah. Akhirnya dinamakan sebuah isme baru, yaitu Devionism atau perenggangan konsep impasto tadi gitu ya. Nah, saya sedikit menjelaskan tentang George Seurat tadi. Namun setelah George Seurat itu punya murid George Seurat itu ada banyak ya, tapi yang dikenal itu cukup banyak dikenal itu 2 orang, yaitu bernama Vincent van Gogh, mungkin Anda pernah mendengarnya, dan satunya lagi adalah Paul Gauguin tulisannya. Nanti kita akan membahas 2 seniman ini untuk mewakili keterbacaan karya-karya seni rupa modern saat itu gitu ya. Nah, ketika invasi Jepang mendunia tahun 1872, banyak seniman-seniman yang melihat kemodernismean seni tradisional Jepang. Seni tradisional Jepang yang menggambarkan tentang keindahan yang sederhana dianggap orang-orang barat itu merupakan esensi dari modernisme barat. Kenapa? Karena seni yang sederhana itu seni yang bagus, seni yang tidak ditumpangi apa-apa gitu ya. Seninya itu jadi sederhana. Nah, akhirnya banyak seniman-seniman yang waktu itu ingin mengkorelasikan modernisme dengan karya-karya Jepang, membuat karya Jepang atau mereproduksi karya-karya dari Jepang. Namun perbedaannya tentu saja seniman-seniman dengan pola-pola barat itu hampir semuanya menggunakan kontur-kontur yang sangat kuat gitu ya. Nah, sehingga konturnya kuat, warnanya cenderung lebih berani gitu ya, kemudian goresan-goresannya jauh lebih ekspresif. Kalau orang Jepang kan halus gitu ya, menggunakan cat air gitu. Kalau orang barat, orang Amerika, orang Eropa itu menggunakannya ya cat akrilik, cat minyak gitu ya. Jadi karya-karyanya itu ekspresifnya itu sangat terlihat gitu ya. Nah, sejak tahun-tahun ini banyak seniman mencari keprimitifan dalam tanda kutip adalah kesederhanaan proses pembuatan karya seni, dan hasilnya itu terlihat sederhana. Hasilnya itu terlihat tidak ditumpangi oleh keinginan apapun gitu ya, kecuali untuk keindahan itu sendiri. Nah, saya ingin sedikit menceritakan tentang seniman yang cukup dikagumi banyak orang, yaitu Vincent van Gogh. Vincent van Gogh itu dulunya adalah seorang evangelis. Evangelis itu adalah ya mungkin kalau sekarang mungkin ustadz kali ya. Dia menyebarkan Injil gitu. Dia menyebarkan kitab-kitab Injil ke banyak orang, ke banyak pihak ya, ke panti, kemana. Jadi dia bisa juga disebut sebagai seorang guru. Nah, di samping dia mengajar tentang agama, evangelis itu, Vincent van Gogh juga adalah seorang guru seni. Ya, karena dia itu banyak punya relasi dan lain sebagainya, akhirnya Vincent van Gogh juga berjualan karya seni. Nah, sayangnya Vincent van Gogh itu karya seninya itu jauh dari impasto tadi ya, dari impasto dan Devionism ini terlalu jauh. Vincent van Gogh terlalu orangnya. Jadi ketika dia itu punya punya masalah itu kemudian langsung dituangkan ke karya. Zaman itu belum boleh karya seni seperti itu, tapi zaman sekarang harus seperti itu ya. Nah, saat itu Vincent van Gogh punya teman bernama Paul Gauguin tadi. Kemudian Vincent van Gogh menjual karyanya, nggak ada yang laku. Akhirnya Vincent van Gogh hampir menyerah. Saat Vincent van Gogh hampir menyerah, Vincent van Gogh mengenal orang perempuan. Nah, Vincent van Gogh suka nih sama si perempuan tadi. Sebut saja perempuannya itu namanya ini ya, siapa? Cheryl misalkan, namanya Cheryl.
Si Van Gogh suka Cheryl, gitu ya, karena Cheryl itu sangat memberikan dia kesenangan, memberikan dia kebahagiaan. Maka Van Gogh itu seolah-olah melihat bintang-bintang itu menari, langit-langit gelap bergelap-gelip gitu ya, banyak sekali bintang-bintang, semuanya menari gitu ya. Itu yang dilihat Van Gogh saat itu. Nah, tapi ternyata si Cheryl ini lebih suka ke temannya, yaitu si Paul Gauguin tadi. Ketika si Cheryl itu jadian dengan Gauguin, Van Gogh drop dong akhirnya gitu ya. Setelah drop, karya-karya dari Van Gogh ini dibeli oleh si Cheryl. Dikira si Cheryl itu menjualkan ke kolektor lain, karena si Cheryl bilangnya, oh, ada kolektor yang suka karyamu gitu. Ternyata karyanya dibeli oleh sahabatnya sendiri, Paul Gauguin. Betapa terkejutnya dia gitu ya. Nah, di balik cerita itu, sebenarnya karya ini menceritakan sebuah kebahagiaan Van Gogh yang secara itu dalam sebuah karya seni. Ya. Nah, dulu ketika karya seni hanya menggambarkan kesederhanaan saja tanpa memberikan muatan ekspresi seniman di dalamnya, tanpa memberikan emosi seniman di dalamnya, itu adalah karya yang bagus. Jadi karya Van Gogh yang sangat emosional, yang sangat memasukkan romantismenya ke dalam karyanya, itu tidak dianggap bagus gitu. Ketika Van Gogh meninggal, ada seorang kritikus yang melihat ini seniman modern karena senimannya itu memasukkan karya-karya yang emosional di dalam karyanya. Wah, Van Gogh terkenal justru sekali gitu. Bagaimana dia meninggal kita akan bahas nanti ya. Lah, ini karya-karya Vincent Van Gogh. Ketika dia suram, karyanya ya seperti ini ya. Karyanya kelihatan banget ya, gloomy gimana. Jadi karyanya tuh kayak sedih banget kalau kita lihat, tapi bahagia sekali ya. Ya, itulah Vincent Van Gogh. Dia menggambarkan bunga mati sangat ekspresif. Dia menggambarkan keindahan alamnya, memunculkan kesenangannya ya. Sangat memunculkan kesenangannya. Kalau ini dia sangat memunculkan ketelitiannya, mendalami kejiwaan si ini gitu ya. Ketika bunga dimasukkan ke dalam pot itu kan tidak bebas gitu ya. Memperlihatkan kebebasan itu, keterkekangan itu di dalam sebuah vas bunga ini. Judulnya adalah ini Sunflower. Ini juga lukisannya Van Gogh. Kelihatan banget ya ketika dia bahagia gitu, terlihat banget ya karya-karyanya. Ketika Van Gogh menggambarkan kamarnya yang hanya sepetak kecil gitu kan. Nah, ini digambarkan sangat sangat ekspresif gitu, sangat menjiwai. Nah, setelah Van Gogh tahu bahwa si temannya itu yang membuat karyanya, si Paul Gauguin itu, Van Gogh stres. Kemudian Van Gogh memotong telinga kanannya sendiri. Saya lupa telinga kanan atau telinga kirinya sendiri. Kemudian dia lukis. Saking stresnya si Van Gogh. Gitu ya. Nah, namun berbeda kondisinya dengan temannya Paul Gauguin ya. Van Gogh itu meninggal karena dia menderita kegilaan ya. Karya-karyanya ini dia sebelum meninggal dia menderita sebuah penyakit bernama schizofrenik. Penyakit schizofrenik itu penyakit yang menjelang gila. Ketika ada penelitian yang menyatakan kalau orang yang menjelang gila banyak sekali menggunakan warna-warna kuning yang agak-agak suram di dalam lukisan tersebut. Jadi jika Anda sering melukiskan itu ya mungkin Anda perlu banyak filter gitu ya. Barangkali Anda punya schizofrenia. Nah, berbeda dengan Van Gogh yang hidup dengan tidak teratur, temannya yang satunya bernama Paul Gauguin itu hidup dengan sangat teratur gitu ya. Dia adalah seniman yang kaya raya karena karya yang dibeli oleh Paul Gauguin, karya Van Gogh tadi itu melejit. Ya, karyanya jadi mahal gitu. Akhirnya Paul Gauguin juga menjadi seniman yang terkenal. Salah satu karyanya adalah Manao to Papao, of the Death Keep Watch. Maksudnya malaikat kematian itu melihat dia terus gitu ya.
Nah ini sebenarnya penggambaran yang tidak yang tidak filosofis Van Gogh. Dia hanya menggambarkan sebuah kebudayaan yang ada di Tahiti, Amerika sana. Nah dari gambar ini dari visual lukisan, ternyata Gauguin memberikan ciri yang menarik di dalamnya. Ternyata Gauguin memberikan kontur yang baru gitu ya. Kemudian dia menyatukan antara simbolisme, primitivisme, dekorativisme dan realisme, digabungkan menjadi satu. Ini realisme ya. Ini keprimitifan ya, bentuk-bentuk ada topeng primitif dan lain sebagainya ini kalau kita lihat. Kemudian dekoratif, ada terlihat yang beberapa karyanya lukisan-lukisan dekoratif. Gauguin menggabungkan itu semua, menggabungkan tiga komponen itu menjadi satu kesatuan. Nah, akhirnya Gauguin juga meledak sebagai seorang seniman. Gauguin cara primitivisme, kemudian dekoratisme ya, ini dekoratif dan realisme. Akhirnya karya Gauguin banyak ditiru oleh seniman-seniman di Eropa sana. Salah satunya adalah Walter Spies yang kemudian dia masuk ke Bali dan mengajari orang-orang Bali tentang seni rupa modern saat itu. Makanya kalau Anda lihat karya-karya lukisan orang Bali, Bali itu banyak inspirasi dari Paul Gauguin gitu ya. Sebenarnya itu banyak terpengaruh dari Spies yang belajar dari Paul Gauguin gitu ya. Wah, ini karya-karyanya ya tradisionalan, ini ada dekorativisme, gitu kan. Nah, sampai akhirnya Paul Gauguin itu menggambarkan Yesus dengan bentuk yang sedikit deformatif. Ya, karya-karyanya tangannya itu terlihat seperti kartun gitu ya. Dikurangi bentuk-bentuk, dikurangi tapi tidak mengurangi esensi dari kepedihan Yesus gitu ya. Nah, setelah orang-orang itu menggambarkan atau berkarya dengan bentuk yang deformatif, maka seniman-seniman lain sudah mulai melakukan pendeformasian kontennya gitu ya. Ketika ada lukisan-lukisan tertentu, ketika ada gambar-gambar tertentu, gambar tersebut secara imaji itu kemudian ditangkap oleh seniman dan seniman kemudian mengabstraksikannya dalam bentuk karya dengan cara dideformasikan, dikurangi bentuk-bentuk yang realisnya. Nah, ketika itu terjadi, menariknya saudara, muncullah banyak isme-isme atau muncullah banyak aliran-aliran seni yang mendeformasi karya, dianggap pendeformasian, bentuk-bentuk pendeformasian adalah salah satu bentuk kebaruan teknik dalam berkarya seni. Nah, inilah awal mula abstrak dan kubisme yang di Amerika dan ini karya-karyanya ya. Ini terlihat seperti bayangan semu saja ya, seperti kabut gitu ya. Nah, ketika karya Scream ini mungkin Anda akan teringat pada ya kalau Anda nonton film Scream, pernah nonton ya, semoga sudah pernah nonton, filmnya cukup serem tentang pembunuhan gitu. Nah, karya Scream ini sebenarnya terinspirasi dari, atau film Scream filmnya itu terinspirasi dari karya dari Edvard Munch ya, seorang kebangsaan atau Belanda gitu, saya lupa. Itu melukis sebuah lukisan berjudul Scream. Nah, banyak ahli yang mengatakan bahwa karya ini itu sebenarnya karya yang sangat serius, karya yang sangat menyeramkan. Padahal sebenarnya ini adalah bentuk dari parodi diri sendiri. Ya. Di satu buku dituliskan bahwa Edvard Munch itu mengatakan seperti ini. One evening I was walking alone. The city was on one side, and the fjord below. I was tired and ill. I sensed shriek passing through nature. I paint this picture, paint the clouds as actual blood. A silent scream echoes throughout the painting. Jadi
Ada orang yang mengatakan bahwa si Edward Munch ini melihat langitnya merah, kemudian banyak orang takutan melihat langit merah, dikira mau kiamat. Padahal sebenarnya langit merah ini adalah fenomena geologi yang terjadi ketika Gunung Krakatau di Indonesia itu meletus. Ya, langit merahnya itu sampai di dataran Eropa sana, sampai di dataran Amerika sana. Ya, jadi eh, tapi persoalannya banyak juga ahli yang mengatakan kalau Munch itu tidak jujur dengan lukisannya. Ya, dia takut dari fenomena Krakatau, namun di satu sisi sebenarnya Edward Munch itu melukiskan ini itu ketakutan karena dia melihat dua sosok laki-laki dan perempuan berseraan di belakangnya dan dia sendirian. Jadi dulu terus melihat ada dua orang romantis di belakang terus dia baper gitu. Intinya itu sebenarnya. Ada yang mengatakan seperti itu, tapi ada juga yang mengatakan kalau ini adalah bentuk ketakutan yang betul-betul karena melihat langit yang merah karena terjadi letusan Gunung Krakatau saat itu. Nah, karya-karya Munch seringkali terlihat menyeramkan gitu ya, terlihat seperti kematian, terlihat seperti dewi kematian, terlihat seperti wanita yang agak psikopat gitu-gitu ya. Wah, seperti ini gitu ya, agak serem gitu karya-karya Munch. Namun ketika kita lihat dari semuanya, Edward Munch sudah mulai melakukan deformasi ya, kita lihat di sini ya. Manusianya sudah tidak digambarkan seperti manusia biasa, dia terlihat seperti deformatif gitu ya. Bentuk-bentuk realismenya itu dikurangi, namun tidak mengurangi rasa seremnya. Tetap terlihat serem, tapi bentuknya itu dideformasikan. Nah, ini di era modernis sangat-sangat populer bentuk-bentuk seperti ini gitu ya. Nah, misalkan ini gitu ya. Secara komposisi, wah ini ketahuan kalau ini perempuan gitu ya, tapi perempuan yang dideformasikan. Nah, laki-laki kan meja-meja, ini di sini ada ornamen-ornamen tertentu yang dideformasikan. Nah, itu karya-karya Edward Munch ini juga ya. Nah, setelah karya-karya dideformasikan semacam ini, seniman semakin tergila-gila dengan obsesi deformasi sampai akhirnya manusia hanya digambarkan sebuah titik, sampai akhirnya ketuhanan hanya digambarkan dalam bentuk segitiga, sampai akhirnya simbol-simbol yang sangat sederhana gitu. Nah, muncullah lukisan abstrak di situ gitu ya. Nah, tentu saja di dalam karya seni rupa terdapat juga karya-karya modern ya, karya-karya modern yang dulunya dilihat awalnya itu realis, akhirnya dideformasi sedemikian rupa ya, dideformasi sedemikian rupa menjadi karya-karya yang terlihat tidak begitu realis. Nah, nanti kita akan melihat lebih dalam ya bagaimana orang-orang modernisme pasca perang tadi yang saya katakan itu menggambarkan secara 3 dimensi ekspresi kesenimanannya gitu ya. Nah, itulah kenapa kebanyakan orang-orang modernisme itu banyak yang menggunakan media lukis untuk berekspresi daripada patung, karena patung itu sulit kita mengekspresikan sesuatu menggunakan patung, itu lebih sulit gitu ya. Tapi kalau dengan kuas, dengan cipratan, dengan semburan itu akan jauh lebih menyenangkan, lebih puas gitu ya. Akhirnya deformasi semacam ini. Nah, ketika timbul deformasi dari realisme, orang-orang desain, orang-orang seni rupa yang arahnya ke arsitektural itu banyak mengambil intisari dari pemikiran-pemikiran modernisme itu tadi. Akhirnya timbullah satu baru bernama Art Nouveau. Kemudian Art Nouveau beralih ke rintisannya arsitekturalnya itu banyak sekali lekukan ya. Jadi karya-karya ini yang zaman modern karena Art Nouveau tadi ya. Jadi dianggap lebih banyak lekukan, lebih terlihat menyenangkan. Akhirnya banyak rumah-rumah gaya-gaya arsitektur yang menggunakan garis-garis lengkung semacam ini. Nah, kalau Anda melihat ada rumah-rumah gotik menggunakan gambar-gambar atau bentuk-bentuk yang
Berleku-leku itu namanya adalah gaya-gaya Art Nouveau gotik. Saya minum dulu. Kemudian tidak hanya itu, ketika Art Nouveau kemudian menggejolak, paham-paham atau orang-orang konstruktivis atau orang-orang yang ada di lapangan gitu, itu melihat sebenarnya Art Nouveau itu tidak efektif gitu. Terlalu banyak lengkungan yang sebenarnya itu fungsinya itu hanya untuk keindahan semata tapi tidak fungsionalis gitu. Itu malah justru nggak modern, terlalu dibuat-buat katanya gitu. Harusnya yang tidak dibuat-buat seperti apa? Minimalis gitu ya. Sesuatu yang minimalis, sesuatu yang terlihat simple, itu sebenarnya adalah karya yang sangat jujur katanya orang-orang paham minimalis. Nah, karena adanya paham-paham minimalis, banyak juga nih dulunya berkarya abstrak, berkarya itu tadi yang dikurangi bentuk-bentuknya itu ya, dideformasi, itu akhirnya membuat komponen baru yaitu kubisme, di mana karya seninya itu berbentuk kubis atau berbentuk apa ya itu ya, pokoknya tidak lengkungan untuk melawan si Art Nouveau tadi. Jadi Art Nouveau itu terlalu banyak lengkungan, kurang efektif ya, maka banyak seniman baru yang membuat bentuk-bentuk yang sangat kaku ya, bentuk-bentuk yang sangat apa ini namanya, geometrikal gitu ya, geometrikal, bentuknya itu sangat-sangat geometrikal, tidak ada lekukan-lekukan tertentu yang mengganggu, banyaknya justru garis-garis tegas. Nah, yang banyak melukiskan semacam ini adalah Pablo Picasso, salah Mayoli atau My Pretty One. Ini sebenarnya Picasso subjek kesukaannya ya biola, namun biola yang sangat seksi ya, yang sangat melengkung-melengkung itu dibuat oleh Picasso masih sedemikian rupa sehingga terlihat kotak-kotak semacam ini gitu ya. Nah, akhirnya setelah orang sudah masuk ke isme kotak-kotak, pengkotak-kotaan, akhirnya deformasi lagi, dikurangi lagi pengkotak-kotaannya, kemudian masuknya ke warna-warna top gitu ya. Nah, ini adalah salah satu karya dari seorang seniman yang cukup terkenal, ini dari Andre Derain, guru dari seorang seniman primatis. Ya, karya-karyanya akhirnya hampir semua karya-karya itu sudah tidak berbentuk lagi, karya itu sudah saling menyambung. Padahal dulu karya Pablo Picasso ya seperti ini, realis seperti ini. Ya, nah ini awalnya yang membuat Picasso itu tertarik dengan karya kubisme. Nah, karena itulah kubisme juga akan sebagai sebuah isme penanda kemodernan, gitu ya. Nah, saya akan menjelaskan atau menerangkan tentang Pablo Picasso dan kubisme, khusus tentang kubisme itu minggu kita akan belajar bersama tentang kubisme, kemudian minggu depannya lagi kita mungkin akan belajar lagi persoalan surrealisme dan sekali lagi seni kiri ya, seni-seni sosialisme kita akan, kemudian berikutnya lagi kita akan membahas tentang awal mula dari itu kenapa gitu ya. Kemudian setelah itu kita membahas khusus tentang postmodern dan kontemporer, kita akan bahas secara mendalam. Baik, kira-kira itu saja. Jika ada pertanyaan bisa langsung Anda japri ke WhatsApp saya pribadi atau ke forum di Elena, ini akan saya sediakan forum nantinya. Baik, jika tidak ada lagi yang Anda mungkin tanyakan ya, karena mungkin ini juga tidak live, nanti bisa ditanyakan pas offline saja. Saya akhiri dulu. Jaga selalu protokol kesehatan, jangan terlalu banyak pikiran ya, jangan capek-capek, karena kalau terlalu banyak pikiran, terlalu stres, itu akan menggiring Anda ke penyakit-penyakit yang tidak baik gitu ya. Jadi Anda santai saja. Kalau memang belum paham dengan penjelasan saya yang ini, bisa kan, atau Anda mungkin bisa ulangi lagi ya. Enaknya pakai video kan gini ya, Anda bisa mengulangi lagi gitu.
Jadi Anda bisa mengulangi lagi. Kalaupun Anda bingung tentang penjelasan saya, Anda bisa menanyakan saja secara langsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.